Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini tentunya kita masih dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan di mana di hari-hari bulan Ramadan banyak pahala-pahala yang tentunya kita laksanakan dengan ibadah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga di bulan Ramadan itu ada satu hari di mana bila hamba Allah ataupun manusia yang melaksanakan ibadah pada malam tersebut, maka seperti halnya beribadah 1000 bulan. Dan alhamdulillah malam hari ini saya kebetulan bersama salah satu teman kami. Beliau merupakan anggota dari Lembaga Bathul Masail MWC Kecamatan Arosbaya. Saya perkenalkan, beliau adalah Ustadz Fathur Rahman. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Alhamdulillah, gimana keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini masih diberikan kelancaran? Alhamdulillah sampai malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan ini, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini hal-hal yang betulnya kita harapkan bersama Ustaz. Kelancaran dalam kita beribadah. Benar. Tentunya menyambut bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh dengan pahala, dan semoga kelancaran ini terus kita dapat laksanakan sampai di akhir bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan ini Ustaz, ya, kita tentunya sudah banyak tahu bahwasanya di bulan Ramadan ada satu malam di mana malam tersebut adalah yang bisa kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, di mana kita melaksanakan ibadah, ritual ibadah pada saat itu, pahalanya itu seperti halnya atau bahkan melebihi kita mengerjakan ibadah 1000 bulan. Lah, yang tentunya kita paparkan malam hari ini biar semua pemirsa, semua pendengar dari channel NU Arosbaya ini sama-sama mengetahui, tentunya banyak hal yang tentunya kita akan jabarkan dan kita pertanyakan Pak Ustadz, ya. Semoga hal ini nanti bisa betul-betul bisa memberikan manfaat khususnya pada diri kita sendiri, ya, dan juga kepada pendengar pada umumnya. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan, apa sebetulnya definisi daripada Lailatul Qadar itu sendiri, Ustaz? Baik Ustadz, gini, sebenarnya apa namanya ya, pembahasan Lailatul Qadar ini memang momentum yang sangat pas kalau kita bahas malam hari ini, karena ini momentum kita ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya. Jadi Lailatul Qadar itu sendiri, kita tahu Lailatul Qadar itu artinya adalah Lailatun itu malam, Al-Qadar itu bermakna syaraf, mulia. Artinya di malam itu adalah memang yang malam yang sangat mulia. Sangat mulia, ya. Sangat mulia. Karena seperti yang antum katakan tadi, di situ adalah khairun min alfi syahr gitu. Betul. Malam di mana di situ lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, jadi konteksnya lebih baik dari 1000 bulan dalam pelaksanaan kita beribadah. Jadi, ya. Ibarat kita ibadah satu itu digambarkan seperti kita beribadah satu tapi dikali dengan ibadah 1000 bulan, seperti itu mungkin, ya. Itu ya definisi daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi
kalau betul-betul melaksanakan ibadah pada malam tersebut, maka itu akan lebih baik, nilai ibadahnya itu lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Semoga ya kita sama-sama mendapatkan malam tersebut Amin, dengan amin. pembahasan yang mungkin kita bahas pada malam hari ini, ya mungkin itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Amin, Ustaz. amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sedikit Ustaz, mohon maaf ya sebelumnya, boleh nggak kami ya, ataupun pemirsa ini tahu sejarah daripada Lailatul Qadar itu sendiri seperti apa? Gitu loh. Sejarahnya ya. Sejarah. Awal Awal mula Lailatul oh, Qadar. ada Lailatul Qadar itu seperti apa sejarahnya itu? Nah, jadi Lailatul Qadar itu sendiri, ini kami dari kitab Hikayatul Ramadan. Di situ dijelaskan bahwa sejarah Lailatul Qadar itu sendiri ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad itu bercerita tentang kaum Bani Israel yang dulu, bahwa di situ ada seorang laki-laki namanya Syam'on, Ustaz. Syam'on itu seorang abid, dia ahli ibadah, orang yang hebat. Dia ibadah sampai melebihi 1000 tahun. Berarti tekun ibadah sampai 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan ya, 1000 1000 bulan ya. 1000 bulan. Sehingga tak kala Nabi menceritakan itu, ya para sahabat yang mendengar yang minder. Bagaimana cara kita umat Nabi Muhammad untuk mengalahi umat-umat terdahulu yang sampai beribadah sampai lebih dari 1000 bulan seperti itu. Dalam artian sahabat itu dalam artian kagum dengan seorang abid yang beribadah selama 1000 bulan. Kemudian sahabat itu mempunyai pertanyaan seakan-akan itu ya. Nah, makanya artinya ketika sahabat mendengar itu kagum sekaligus ya minder. Sehingga melahirlah pertanyaan dari sahabat kepada Nabi, terus bagaimana caranya kita untuk mengalahi kaum tersebut? Syam'un itu bagaimana caranya? Sehingga Allah memberikan fadl kepada Nabi Muhammad, mengkaruniai tentang malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Sehingga kita meskipun kalah dalam hal ibadah 1000 bulan, tapi karena memang umat terdahulu itu kan umurnya panjang. Ya. Kita umat Nabi Muhammad kalah kalau segi umur. Kita tidak mungkin kan ibadah 1000 bulan. Tidak nutut ya. Dalam kita umur ya paling mentok kan 80 itu udah. Apalagi kaum-kaum yang sekarang istilahnya. Kadang 50 tahun aja sudah banyak penyakitan kira-kira seperti itu. Iya. Bagaimana bisa mencapai 1000 bulan kan itu? Kan sahabat minder kalau seperti itu. Nah, sehingga ini keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Ada yang namanya satu malam, tapi itu lebih daripada 1000 bulan. Subhanallah, sangat beruntung sekali kita menjadi umat Nabi Muhammad. Benar. Yang dimana di situ diberikan satu keistimewaan beribadah pada malam tersebut, ya pada malam tersebut Lailatul Qadar itu bisa menyamai ibadah 1000 bulan. Makanya ketika para sahabat itu bertanya ketika minder dengan hal seperti itu, maka Nabi Muhammad mengatakan, tenang, ini bahasa kita ya, tenang, bahwa para sahabatku, umatku, ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, kalian bisa mengalahi ibadahnya para kaum-kaum terdahulu. Itu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi, luar biasa. Jadi kita sangat beruntung, dan juga tentunya harapan kita pun ya, khususnya saya pribadi Ustadz ya, selama seumur hidup semoga ya bisa mencapai yang namanya Lailatul Qadar ini Ustadz ya. Karena itu memang hal yang paling luar biasa. Iya, karena ini keistimewaan Ustadz ya, keistimewaan. Namun saya kok timbul pertanyaan lagi ya. Timbul pertanyaan lagi, kira-kira apakah ada tanda-tanda bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi? Tanda-tandanya itu seperti apa? Kalau ini adalah malam Lailatul Qadar gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau dari para ulama, kan yang kita umumnya, kita tahu kan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di hari terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan itu biasanya terjadi di hari malam-malam ganjil kan gitu Ustaz. Iya, betul. Cuman ini ada kaidah, konsep yang yang diusung oleh Imam Ghazali, bahwa Lailatul Qadar itu ternyata, kata Imam Ghazali, bisa ditemukan melihat daripada hari awal mula bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi ketika bulan Ramadan itu, awal Ramadan itu hari Ahad,
atau hari Rabu, Heeh. maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. 29 Ramadan. Ya. Heeh. Kalau nanti hari awal hari bulan Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka kemungkinan besar itu terjadi pada malam 21 Ramadan. 21 Ramadan. Kalau nanti awal dari puasa itu hari Selasa atau hari Jumat, maka kemungkinan besar, kata Imam Ghazali, malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Kemudian, kalau nanti awal puasa itu mulai dari hari Kamis, maka kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-25 bulan Ramadan. Dan terakhir, kalau nanti awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka kemungkinan besar di malam 30 bulan Ramadan. Dan kalau kita mengaca pada kaidah ini, di 2024 ini, kan kemarin kita mulai puasa hari apa? Kita mulai puasa hari Selasa. Betul Ustaz. Hari Selasa, berarti ada kemungkinan besar jatuhnya malam Lailatul Qadar itu bisa malam 27 kalau malam 27 Imam Al-Ghazali. Dan ini dikomentari oleh Abu Hasan Asyadzili bahwa ketika beliau sudah beranjak dewasa, memang beliau selalu menemukan Lailatul Qadar itu sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh Imam Ghazali, seperti itu kan. Jadi mudah-mudahan aja benar dan kita di malam 27 kita mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman ya kita tidak boleh berpacu pada kaidah ini. Bisa saja kaidah ini tidak sesuai. Cuman kan ada korenah kan, ada tanda-tanda yang indikasi yang harus kita perjuangkan seperti itu. Sebetulnya pada konsep yang sebagai bentuk kita itu betul-betul ingin mencapai Lailatul Qadar, mungkin ya lebih diperkuat ibadah kita mulai dari malam 21 sampai 29 kira-kira seperti itu. Benar, ya? Harus seperti itu sebenarnya. Iya. Nah, agar kita tidak ketinggalan itu dalam artian ya. Artinya kaidah ini bukan patokan, bukan harus menjadi patokan ditentukan tanggal sekian, bukan. Tapi kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar. Kita harus ya sedia payung sebelum hujan. Artinya bukan tidak sesuai dengan kaidah ini kan kita bisa aman nggak? Iya. Ya tanggal 21, 22, 23 kita tetap berusaha sebenarnya. Iya. Nah, makanya dari itu kalau saya tadi ketimbul tanya kalau berpatokan pada tanggal 27, kalau orang Madura bilang malaman petolekor, kira-kira. Kalau di kampung kami itu, di kampung saya itu malaman pelotan itu. Kalau kita berpatokan ke sana, seakan-akan kita cuma menunggu pada pelaksanaan ibadah kita, kiatkan ibadah kita lebihi ibadah kita pada tanggal malam 27. Nah, seakan-akan kalau kepatokan ke sana kan berarti kita kurang betul-betul ingin mengkabai. Ya. Lebih baik bentuk itu kita ya saja mungkin dari tanggal 21 kita lebih memperdalam atau memperkuat ibadah kita. Benar. Jadi yang kita prioritaskan di bulan Ramadan ini bukan berburu takjil, tapi berburu malam Lailatul Qadar seperti itu mungkin ya. Bukan ngabuburit Ustaz ya. Benar. Iya. Kalau berburu takjil mah dari awal Ramadan mungkin Ustaz ya. Oke Ustaz. Saya lanjutkan pertanyaannya lagi. Malam Lailatul Qadar bisa terjadi seperti itu kan, tanda-tandanya tadi itu sudah sedikit ya dijelaskan bahwasanya kira-kira tanda-tanda daripada terjadinya Lailatul Qadar kalau terjadi umpama ya tanggal 27 ya. Benar. Lah itu apa sekiranya yang gampang kita cerna bahwasanya oh ya insyaallah tadi malam ini terjadi Lailatul Qadar. Kira-kira apa? Seperti apa cuacanya atau seperti apa kira-kira Ustaz itu? Kalau misalkan malamnya kita tidak menemukan Lailatul Qadar, itu biasanya kata para ulama itu siangnya itu ditandai dengan matahari itu di pagi harinya itu cerah. Dan cuaca itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Artinya memang di cuaca itu enak gitu. Enak ya. Dalam artian panas tidak terlalu panas, dingin pun tidak terlalu dingin. Dalam artian semampai gitu loh. Kalau istilah kita di jalanan itu semampai Ustaz gitu ya. Artinya meskipun musimnya musim panas, tapi di siang itu kata para ulama tidak. Lah dan kata para ulama juga
Lailatul Qadar ketika misalkan kita pagi harinya mendapatkan cuaca seperti itu, kita seharusnya berburu Lailatul Qadar itu bukan di malam harinya itu. Oh Tapi iya. di siang hari ketika kita mendapatkan indikasi Heeh. alamat seperti itu, kita hendaknya memang betul-betul bersungguh-sungguh beribadah. Karena Lailatul Qadar itu imbasnya sampai siang Oh, seperti sampai itu. siang ya. Dan, Dalam artian bukan setelah habis subuh itu selesai, bukan ya? Enggak. Bukan ya. Memang Oh, iya ya. berburu kebaikan itu sebenarnya kan tidak terikat oleh waktu kan seperti itu. Cuman kan ada momentum yang lebih baik dari 1.000 bulan, ya tentu kita harus maksimalkan Ya, itu kan Ustaz ya. betul betul. Eh, kita sebagai sedikit tadi ya, sedikit saya curhat. Kita ini kan saya pribadi khususnya ya, kan sedikit minim tentang keilmuan, keagamaan ya. Di mana ada nggak tips atau kiat-kiat untuk bisa mencapai di Lailatul Qadar tersebut? Gitu. Sebenarnya untuk mencapai Lailatul Qadar kita kan ada tingkatannya juga ya. Iya, Ustaz. iya. Kalau yang paling baik ya mungkin paling baik ini kita harus memperbanyak amal ibadah di malam hari itu. Kita qiyamul lail, Mm-mm. kita melakukan hal-hal yang baik, kita membaca Al-Qur'an, membaca salawat, zikir itu semalam malam itu. Mm-mm. Cuman kata para ulama juga ada yang lebih rendah lagi levelnya, level tidak terlalu sulit. Kita sholat isya berjemaah, sholat tarawih berjemaah, kemudian ada niatan untuk sholat subuh berjemaah, itu sudah amal ibadah yang baik yang kita berpotensi untuk mencapai atau mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti itu. Dalam artian gini, Lailatul Qadar itu bisa digapai bagi kita yang betul-betul ibadah, ya. Betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita kan dilipat gandakan Lipat ya. gandakan. Lah. Artinya tidak harus ibadah yang level tinggi Ya, ada tingkatannya. sesuai dengan kapasitas Benar. kita Ustaz ya. Kalau ya, kapasitas kita ya seperti ini ya mungkin level kita mentoknya segini kan itu. benar. Jadi yang penting kan kita di malam itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar terhadap syariat. Kita tidak melakukan hal yang dilarang lah. Artinya dalam artian bermaksiat lah, ya bermaksiat lah. Kita beribadah. Setidaknya ya sholat isya berjemaah, sholat tarawih berjemaah. Terus menghabiskan waktu Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, ya dengan ibadah-ibadah yang lain pastinya Ustaz ya, dengan ibadah-ibadah lainnya sifatnya itu adalah ibadah. Yang bisa menambahkan amal kita. Meskipun sholat berjemaah isya jangan dibilang itu kecil, tapi ketika dilipat gandakan menjadi 1.000 bulan kan berapa pahalanya kan seperti itu. Yang saya pikirkan tadi jangankan dilipat gandakan pada 1.000 bulan Ustaz ya. Kita 100 tahun aja usianya, aduh, kepikiran belum apa sholat apa nyampe apa enggak itu gitu kira-kira seperti itu. Tentu sholat isya berjemaah selama 100 tahun. Gitu loh. Itu keistimewaannya. Oke, tadi saya sempatkan nanya tanda-tanda bahwasanya sudah terjadi Lailatul Qadar. Nah, Ustadz menjawab pada siang hari itu biasanya terjadi cuaca, di mana cuaca tersebut adalah semampai dalam artian panas tidak terlalu panas, dingin pun tidak terlalu dingin dalam artian sejuk enak deh, dapat dirasakan itu enak gitu loh. Nah, kalau malam harinya itu kira-kira Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Tanda-tandanya kalau ini adalah Lailatul Qadar kira-kira seperti itu. Ini mengacu pada kaul ulama ya. Iya Ustaz ya. Kami pribadi ya seperti itu. Iya. Kata ulama itu gambaran malam Lailatul Qadar itu orang yang menemukan malam Lailatul Qadar itu seperti kilatan petir gitu. Oh, seperti kilat gitu loh. Seperti kilat ada cahaya yang kayak petir gitu Ustaz. Berarti dan itu terjadinya sebentar. Cuman setelah orang itu menemukan cahaya itu, ya, Lailatul Qadar itu dampaknya sangat luar biasa. Sehingga terlahirlah di dalam dirinya itu seperti orang yang lembut, baik hati, ingin terus melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Iya. Dan ini Lailatul Qadar itu yang kita nikmati bukan hanya bagi orang yang menemukan, Ustaz. Ini gitu ya. Artinya
ini terlepas dari kaul Imam Nawawi. Iya, iya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa meskipun orang tidak menemukan malam Lailatul Qadar, Secara kasat mata tidak melihat sendiri. tidak gitu. melihat sendiri, itu tetap katanya tetap menambahkan keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Dalam Tentunya, artian, tentunya kita mengikuti pendapat yang seperti itu kan. iya, dalam artian kita mengacu kepada tanda-tandanya saja, bahwasanya malam itu terjadi Lailatul Qadar, itu juga sudah cukup bagi kita kalau betul-betul dapat melaksanakan ibadah, dan walaupun tidak melihat secara kasat mata kita sendiri, di situ kita juga bisa menerima atau mendapatkan daripada keutamaan Lailatul Qadar gitu. Sehingga Alhamdulillah ya. kita tidak harus berkecil hati. Iya, iya. Kita di malam 10 terakhir bulan Ramadan misalkan tidak menemukan tanda-tanda tadi, kilatan cahaya tadi, tapi mengacu pada kaul ulama tadi, sebagian ulama, kita tetap mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar. Sehingga kita memang betul-betul di 10 hari terakhir itu memang betul-betul bersungguh-sungguh memburu yang namanya Lailatul Qadar seperti itu. Alhamdulillah. Iya, berarti luar biasa ya, kita walaupun tidak secara kasat mata dapat menyaksikan sendiri bahwasanya terjadi Lailatul Qadar, ternyata kita pun juga mendapatkan kemuliaan tersebut ya, selama kita melaksanakan dalam ibadah. Gitu kira-kira ya. Oke, tadi sedikit saya mengacu ke depan Ustaz. Di situ Lailatul Qadar. Lailun itu malam, Qadar itu kan syaraf, kata sampean tadi adalah mulia. Malam yang mulia. Apakah Lailatul Qadar itu apakah ada hari-hari yang lain yang sangat mulia Ustaz, lepas daripada Lailatul Qadar itu? Sebenarnya malam yang mulia itu kan banyak Ustaz. Iya. Tapi kalau kata ulama, malam yang paling mulia itu adalah malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam Maulid Nabi itu kan malam lahirnya ya sang pembawa. Ya, berarti konteksnya kemuliaan malam tersebut karena lahirnya seorang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah, kira-kira seperti, dan itu menjadi panutan kita. Gitu. Dan yang kedua baru ada namanya malam Lailatul Qadar. Terlepas dari malam Maulid Nabi, berarti malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia daripada malam-malam yang lain, seperti malam-malam Isra, malam Jumat, malam Nisfu Sya'ban. Tetap malam Lailatul Qadar yang paling mulia. Dalam artian kita itu bukan meningkatkan artinya tingkat 1, tingkat 2 kemuliaan hari ataupun malam tersebut, bukan ya. Tapi banyak malam-malam mulia yang juga kita akan dapatkan, kira-kira seperti itu. Malam-malam mulia yang harus kita tingkatkan ibadah. Cuman di momentum Lailatul Qadar ini memang harus betul-betul menjadi prioritas kita gitu. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya akhiri Ustaz, sedikit ya closing statement dari sampean tentang kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan tujuannya ya saya pribadi Ustaz juga antum ya, semoga mencapai daripada yang Lailatul Qadar. Saya minta closing statement Ustaz, closing statement untuk pemirsa, apa yang akan Anda sampaikan gitu. Sebenarnya ini bukan nasihat-nasihat untuk diri sendiri. Iya, Ustaz. Kalau untuk orang lain kayaknya masih belum ada kapasitas Ustaz. Iya. Oke. Iya. Closing statement Ustaz. Malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita betul-betul untuk meningkatkan ibadah kita. Ibadah, jangan remehkan ibadah sekecil apapun kita tingkatkan, selama itu tidak melanggar terhadap syariat, selama itu berupa kebaikan, maka terus tingkatkan, barangkali kita mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr seperti itu. Alhamdulillah. Dan semoga kita sama-sama mendapatkan. Iya. Ya, itu harapan terbesar kita pastinya Ustaz ya, kita semuanya, walaupun di umur atau usia kita yang mungkin tidak panjang, cuman berkisar beberapa tahun, namun kita tetap berharap ini bisa kita gapai Ustaz ya, kita bisa gapai, dan tentunya kita bisa menjadi bekal kemuliaan tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz ya, malam hari ini sudah bisa bergabung dengan kami ya. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita diri sendiri Ustaz ya, khususnya kepada semua pemirsa, dan tentunya harapan kita semua ya, kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Amin. Dan masih mencapai kemuliaan-kemuliaan tersebut. Terima kasih Ustaz ya.
saya akhiri. Terima kasih buat semua pemirsa. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi warga Nahdien, Nahdiat, khususnya di Kecamatan Arosbaya, yang telah ikut serta mengikuti dari channel NU Arosbaya. Dan jangan lupa subscribe-nya, like, and comment ya, dan share, biar kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah.